Halo semua, nama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas analisa spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini saya akan membahas tentang Liga Inggris yang barusan dimulai 6 Agustus kemarin. Mulai 6 Agustus, jadi sudah mulai dari jam 2 pagi itu sudah dimulai Liga Inggris di pekan pertama. Jadi di spesial ini saya akan membahas bola lebih dari 5 menit. Jadi bisa sampai 10 menit dan atau seterusnya. Yang pasti lebih dari 5 menit gitu, agak lama. Karena juga di pekan pertama ini saya lihat 6 pertandingan. Jadi saya lihat semua ya Big Six, yaitu Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City dan Brighton. Salah. MU sih, Manchester United. Ya, jadi 6 ini. Oke, kita mulai pembahasannya sekarang. Dimulai dari yang pertama, pertandingan pembuka juga, yaitu Crystal Palace lawan Arsenal. Kalau sebelum pertandingan, ini kelihatannya imbang. Walaupun Arsenal juga bagus di pramusim, tapi itu kan juga tidak bisa jadi acuan, maksudnya kekuatan di liga gimana kan. Kalau pramusim kan anggapannya kayak friendly match gitu. Jadi kedua tim ini agak seimbang kalau secara kualitas pemain. Tapi kalau di permainan Arsenal yang lebih unggul. Tapi padahal kalau kita lihat di statistik, Crystal Palace ini unggul dari sisi possession ball. Possession itu artinya penguasaan bola. Nah, kenapa kok Arsenal bisa lebih ciptakan peluang? Karena Arsenal bermain lebih direct. Jadi mereka nggak banyak umpan, tapi banyak umpan terobosan gitu. Jadi dan juga karena itu jarak antar pemain jauh kan, possessionnya Crystal Palace lebih banyak di tengah dan mereka agak kesusahan mendapatkan peluang karena back-backnya lagi bagus, terutama yang namanya William Saliba dan Zinchenko itu lagi bagus juga, ditambah kipernya Ramsdale yang melakukan 2 penyelamatan. Ya, kita bisa lihat juga dari tembakannya ini sama sih, Crystal Palace 10 tembakan, 2 on target sama kayak Arsenal. Tapi Arsenal lebih ngancam dan Arsenal lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Gol pertama itu lewat si Gabriel Martinelli itu dari asisnya pemain barunya Arsenal, yaitu si Zinchenko. Itu sebelumnya itu back kirinya Manchester City, harus dibeli Arsenal, pas debut langsung cetak asis. Ya ini pemain cukup bisa adaptasi lah, kan sama-sama di Liga Inggris, jadi main di Liga Inggris sebelumnya juga main di Liga Inggris, jadi dia sudah tidak perlu lama lagi untuk beradaptasi gitu. Tapi setelah 1-0 Crystal Palace tuh nggak menyerah. Crystal Palace berusaha menyerang, tapi Ramsdale juga lagi bagus, makanya anggapannya Arsenal susah. Crystal Palace susah untuk mencetak gol istilahnya, dan juga tidak seberapa efektif juga mereka. Nah, di menit-menit akhir Arsenal tuh malah tambah gol lagi. Itu pertama lewat Bukayo Saka. Jadi Bukayo Saka di kanan, dia dribble sendiri lewatin beberapa pemain, dia tembak dari sisi kanan. Nah, itu dari sudut sempit, tapi tembakannya ini ternyata kena si siapa itu, Mark Guehi itu pemainnya Crystal Palace sekaligus kaptennya juga. Jadi dia Bukayo Saka itu di sini, dia tendang bola kena Mark Guehi, bolanya itu kena Mark Guehi gini, jadi bolanya masuk gawang gitu. Kalau nggak kena itu mungkin nggak gol, soalnya mungkin tendangannya melebar ke sisi kiri, tapi kena Mark Guehi jadi gol. Kipernya yang nggak bisa apa-apa karena arahnya berubah kena deflect gitu. Dan ini ya sekaligus bikin Crystal Palace drop, dan anggapannya pas tunggu 2-0 sudah selesai bagi Arsenal. Jadi hampir pasti menang, soalnya Crystal Palace sudah menyerah tanpa mengejar anggapannya. Jadi ya ini kemenangan yang bagus bagi Arsenal, tapi mereka harus lebih tetap berbenah, karena kalau main kayak gini terus lawan tim yang lebih kuat bakal susah nanti, karena tim yang lebih kayak Manchester City itu kan mainnya lebih bagus. Jadi Arsenal juga harus berbenah gitu. Kemudian yang kedua yang saya lihat adalah Fulham lawan Liverpool.
Jadi ini mainnya jam 6 malam, kalau nggak salah jam 6 malam. Jadi ini Fulham lawan Liverpool. Kalau secara sebelum tandingan, Liverpool jelas sangat diunggulkan. Apalagi Fulham tuh bersatu tim promosi. Promosi itu apa? Jadi tim yang baru dari Liga 2-nya Inggris, yaitu Sky Bet Championship, promosi masuk ke Liga 1. Jadi ini ya yang anggapannya tim baru tanda kutip di musim ini. Baru masuk gitu. Nah, ya ternyata Fulham bisa beri kejutan, ternyata Liverpool tidak bermain seberapa bagus. Bahkan terkesan mungkin karena pemainnya lagi capek atau apa, kurang tahu, masih belum sepenuhnya fit. Dan Fulham mainnya semangat, mereka pressing terus pemain Liverpool. Akhirnya Fulham cetak gol duluan lewat Alexander Mitrovic. Golnya Mitrovic. Ya ini striker andalannya Fulham ini cukup bagus. Sebelumnya aku lupa dia pernah main di Liga Top Eropa juga, cuma aku lupa di mana. Alexander Mitrovic ini striker yang cukup bagus. Dan di gol pertama, Trent Alexander-Arnold itu anggapannya di apa itu namanya? Jadi duel udaranya gagal, jadi anggapannya dibully dikit sama Mitrovic. Jadi kayak Alexander-Arnold sampai dibikin nunduk. Mitrovicnya heading gini, gol. Nah gitu. Kemudian di babak kedua Liverpool mulai bangkit. Mereka mulai mengambil alih permainan, mulai menyerang. Mereka juga memasukkan pemain baru mereka. Oh ya, jadi Darwin Núñez ini dia dicadangkan, dia jadi starter dulu. Dia masuk baru di menit ke-60 dan itu langsung beri dampak dan langsung cetak gol. Itu juga lewat kerjasamanya dengan Mohamed Salah. Jadi Mohamed Salah dulu yang dribble dari kanan, yang meliuk-liuk dulu, ngumpan ke tengah, Darwin Núñez-nya back heel. Itu gol yang cukup luar biasa itu. Itu gol debut yang bagus bagi Núñez. Kemudian setelah itu, nah ini juga petaka bagi Liverpool. Fulham dapat penalti karena jadi Mitrovic itu dijatuhkan oleh Van Dijk. Sebenarnya kontaknya itu ringan. Jadi Van Dijk kan sebenarnya nggak mau jatuhin Mitrovic, dia mau ngincar bola, tapi karena Mitrovic agak gesit, jadi kenalah kakinya Mitrovic. Jadi Mitrovic jatuh dan itu dianggap penalti, soalnya Van Dijk yang jatuhin, anggapannya gitu. Mitrovic dapat penalti dan Mitrovic cetak gol. Golnya cukup bagus juga. Sebenarnya Alisson kipernya Liverpool itu sudah memperkirakan bakal ke arah sini, cuma tembakannya ke pinggir sama keras, nggak bisa ditangkap sama Alisson. Jadi anggapannya Mitrovic kayak sudah pede gitu, dia bakal cetak gol lewat penalti ini gitu. Nah, dan yang terakhir di menit-menit akhir, syukurnya Liverpool bisa menyamakan kedudukan jadi 2-2 lewat kombinasi lagi Darwin Núñez dan Salah, dan kali ini Mohamed Salah yang cetak gol. Yaitu dibilang asis ya emang asis sih, cuma ya kayak asis yang tidak disengaja. Kan Núñez kan sebenarnya dia kan mau ngontrol bola, tapi bolanya lepas, bolanya agak jauh dan diambil Salah, jadi gol. Nah gitu, tapi ya sudahlah, itu tetap dihitung asis yang apa-apa. Nah skor 2-2 ya, ini sebenarnya bukan awal yang bagus bagi Liverpool sih, apalagi kan lawan cuma tim promosi, tapi ya nggak apa-apa, ini baru pekan pertama. Jadi anggapannya semoga ke depan Liverpool juga bisa bangkit gitu, supaya bisa melawan, supaya persaingan papan atas jadi lebih seru gitu. Kemudian yang ketiga yaitu Tottenham lawan Southampton. Ini secara mengejutkan, Southampton unggul dulu lewat gol volley-nya James Ward-Prowse. Jadi pemain Southampton satu itu namanya siapa, crossing. Jadi dia dribble dulu sampai hampir outside, dribble gini, dia beri crossingnya ke belakang. Nah kaget, pemain Tottenhamnya paling kaget karena nggak ada yang jaga James Ward-Prowse ini, nggak ada yang nyangka juga dia beri crossing. Jadi James Ward-Prowse tanpa penjagaan dia tembak volley ke sisi kiri gawangnya Lloris, dan 1-0 itu yang pertama. Tapi ya Southampton ini kelemahannya satu, Southampton itu permainan terlalu terbuka. Jadi apapun itu mereka menyerang, tapi masalahnya pertahanannya hancur. Nah itu karena itu di babak pertama mereka kebobolan 2 gol. Jadi Tottenham membalikkan kedudukan pertama lewat Brian Sessegnon kalau nggak salah bacanya ngono, sama Eric Dyer ini back, dan dua-duanya itu dari heading.
dari apa itu ya, jadi ada masalah juga dengan bola atas. Tapi sebenarnya yang gol kedua itu juga itu dari asisnya Heung-min Son, itu dia headingnya itu kayak ke bawah gitu, jadi ya mungkin main markingnya Southampton ini kurang. Nah di babak kedua itu Tottenham tambah gila lagi, tambahan backnya Southampton ini katanya sudah panik. Jadi yang gol ketiga itu sebenarnya lewat Emerson dulu. Jadi Emerson lihat dulu lewatin backnya Southampton, dia dia tuh kayak mau ngumpan, jadi dia tuh datar kayak ngumpan gini, tapi backnya ini panik, backnya itu mau buang bola, malah bolanya ditendang ke gawang. Jadi ya ya ini lagi tapi harusnya dia tuh balikan badan baru buang, kan biasanya back kan gitu, tapi ini enggak, disentuh tapi dia posisinya masih menghadap gawang. Yang si back yang Southampton namanya Salisu, dia menghadap gawang dan bolanya ke gawang, kayak dia gol bunuh diri. Gol ketiga yang Tottenham. Dan yang terakhir nggak lama kemudian di menit 63 Dejan Kulusevski itu 2 menit setelah gol bunuh diri itu cetak gol lagi. Nah gol keempat ini paling parah. Soalnya ya dan dari sisi kanan dioper. Nah Kulusevski ini kan dia nggak dijaga, jadi itu pertahanannya itu betul-betul longgar. Di gol keempat itu paling ketok kalau pertahanannya itu sangat longgar. Jadi sehingga Kulusevski ini anggapannya tinggal menendang ke sisi kiri dan gol. Jadi anggapannya sudah 99% gol kalau dalam posisi itu. Padahal dia berdiri dalam posisi bebas di sisi kanan, di dalam kotak penalti di sisi kanan, dan dia tinggal tendang bebas ke sisi kiri. Dan kipernya juga nggak bisa apa-apa. Itu soalnya susah emang. Ya gol kemenangan pas satu ini sangat layak. Dan Southampton ya harus membenahi defense-nya gitu. Secara statistik juga sangat layak menang memang Tottenham gitu. Nah kemudian setelah itu ada Everton lawan Chelsea. Chelsea ini sebenarnya mainnya nggak bagus sih. Soalnya kenapa? Karena dengan formasi 3-4-3 ini sebenarnya pemain Chelsea ini dia nggak seberapa masih belum sesuai kemampuannya pemain Chelsea, karena ya ini juga beberapa pundit sepak bola yang lain juga mengatakan hal itu. Jadi Chelsea anggapannya tidak cocok main dengan 3-4-3, ada yang bilang lebih cocok 4-2-3-1 dan sebagainya. Nah ya jadinya ya babak pertama membosankan, apalagi Everton juga bermain bertahan. Everton tuh main 5-4-1 di formasinya ini. 5-4-1 itu tuh sangat bertahan anggapannya. Nah tapi walaupun main bertahan gini, ternyata Everton juga bisa dapat peluang. Nah kalau nggak salah di pertandingan ini kipernya Chelsea Eduardo Mendy sampai harus nge-save 2 kali. Itu jadi Chelsea menangnya pun itu lewat penalti. Jadi lewat Ben Chilwell dijatuhkan, dapat penalti, dijatuhkan sama namanya Doucouré kalau nggak salah, nomor 16. Aku kira nomor 16 Doucouré. Nah jadi Jorginho yang ambil eksekutor cetak gol gitu. Nah 1-0 dan ya selamat buat kemenangan Chelsea, tapi masih banyak harus dibenahi. Mereka ya jadi pertandingan ini juga agak membosankan karena nggak banyak peluang juga. Kalau lihat kita statistik sebenarnya ya 6 shot on target, tapi kebanyakan nggak mengancam, soalnya ke arah kiper dan Pickford ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Dia sempat blunder juga, sempat miskom sama defendernya, cuma ya Chelsea kurang bisa maksimalkan peluang gitu aja. Sebenarnya Chelsea emang jauh lebih dominasi, cuma banyak passing yang salah, kemudian tapi bagusnya satu sih ya, Marc Cucurella sama Raheem Sterling yang pemain baru mereka jadi starter juga, dan satu lagi Kalidou Koulibaly, jadi 3. Itu lumayan lah. Cuma Raheem Sterling ini sayangnya dia beberapa kali buang peluang emas. Yang paling bagus tuh menurut saya Kalidou Koulibaly. Ini jadi starter langsung di laga pertama, dan dia beberapa kali intercept,
beberapa kali dia posisinya bagus, jadi sehingga pemain Everton hampir gak bisa apa-apa, hampir dimatikan semua serangannya gitu. Jujur aja, aku lihat formasinya kalau di internet ini kaget juga, soalnya Raheem Sterling jadi striker kan, sajanya juga dia posisinya bukan striker sajanya, dia jadi winger, dia tuh winger kiri kalau nggak salah, tapi entah kenapa dia jadiin striker di sini, kurang tahu juga, mungkin belum ada striker murni mungkin. Oke, ini ya Chelsea, intinya Chelsea harus berbenah. Chelsea kalau main kayak gini terus banget lawan sama kayak Arsenal, nanti lawan tim lebih besar susah, tim-tim besar apa susah gitu. Nah, kemudian ini pertandingan paling lucu. Manchester United lawan Brighton. Aduh. Apa ya? Ini MU kan ekspektasinya besar tuh, apalagi pas laga pertama. Ini kan juga debutnya pelatih barunya MU, Manchester United, yaitu Erik ten Hag. Jadi di pramusim itu sebenarnya ekspektasinya ke Erik ten Hag tinggi, soalnya dia berhasil ngalahin Liverpool 4-0 di pramusim. Tapi ternyata pemainnya mengecewakan. Ini bukan salah pelatih sih, aku ngerti pelatihnya ini sudah berusaha sebaik mungkin. Cuma ya pemainnya ya memang begini. Terutama kalau beberapa pemain jelek, banyak salah umpan. Gol pertama itu betul-betul sudah menunjukkan keroposnya lini pertahanan dari MU ini. Backnya tuh nggak kelihatan, backnya tuh kemana-mana loh, nggak ada yang jaga loh. Itu pemain Brighton ngumpan, itu umpannya itu kan ada 2 back apa nggak ada sing intercept, ya cuma dilihatin aja. Habis itu yang Pascal Gross namanya itu berdiri bebas ya tinggal nendang aja, De Gea juga nggak bisa apa-apa gitu. Sebenarnya juga sebelum gol pertama pun itu sudah kropos, soalnya itu terutama pertama dari Dalot, jadi itu belum 1 menit Brighton itu sudah dapat peluang. Peluangnya masih meleset, tapi akhirnya kan gol kebobolan, habis itu kebobolan lagi, satu lagi MU. Jadi sudah kebobolan 1, kebobolan lagi. Dan ini dari bola rebound yang dari De Gea nepis sebelumnya, nepis 1 tendangan, kemudian dia dapat bola rebound si Pascal Gross ini dan cetak gol lagi. Jadi ya istilahnya ya ini blunder juga. Ya aku nggak tahu juga ya. Ini kolektif sih. Yang kalau menurut saya main elek kalau ini ya Diego Dalot, Luke Shaw, McTominay, Fred, dan Maguire. Ini juga yang kontribusi yang lumayan nih. Lisandro Martinez berapa kali buang peluang, tapi juga kadang-kadang dia agak out of position kelihatannya gitu. Nah, dan juga kelemahannya di MU juga ya lini serang yang dan lini pertahanan dan juga lini serang. Lini serangnya ya kayak terutama Rashford itu ada peluang bagus, dia nggak cetak gol. Dia kalau nggak salah dapat 2, nggak ada yang gol, padahal posisinya bebas. Kemudian ya Jadon Sancho sama Marcus Rashford dan seberapa kelihatan kok Marcus Rashford lagi. Jadon Sancho sama hatinya siapa lagi itu lupa, nggak kelihatan juga. Yang lumayan lah Eriksen lah. Sama Bruno sih menurutku lumayan, walaupun beberapa passingnya nggak sampai, tapi lumayan dia kelihatan lah. Di babak kedua baru dimasukkan si Ronaldo ini. Nah, di babak kedua mainnya sedikit lebih bagus, tapi Brighton ini juga tim yang walaupun papan tengah ya bagus, soalnya mereka berani pressing, berani main menyerang, terus pressing terus menekan MU, sehingga pemain MU itu bisa berkembang, terutama lini tengahnya ini kan hancur, jadi diserang terus lini tengahnya, ditekan terus lini tengahnya gitu. Jadi dan ya MU cuma bisa balas 1 gol, itu pun lewat gol bunuh diri pemain Brighton. Jadi ya MU ini masih butuh beberapa pemain sih, butuh banyak berbenah. Aku juga ya istilahnya juga bingung kenapa kaptennya juga masih Maguire, tapi ya sudahlah. Mungkin orang dalam mungkin. Iya. Jadi sekarang terakhir kita akan bahas Man City lawan siapa ini terakhir? West Ham.
Ya ini West Ham ini cuma di babak awal toh, jadi di menit-menit awal dia mereka mengendalikan permainan, mereka sempat mengancam gawangnya City tapi gagal memanfaatkan peluang. Setelah 10 atau 15 menit City yang ambil alih. Kemudian mereka nyerang terus. Pertama gagal, Kevin De Bruyne peluangnya gagal, ada gol tapi offside dan apa. Kemudian Erling Haaland. Jadi Erling Haaland dapat peluang, dia tinggal berhadapan dengan kiper Fabianski. Karena Haaland ini gesit, Fabianski jatuhkan Haaland. Dan akhirnya dapat penalti, Haaland cetak gol debut dari penalti tersebut di babak pertama. Nah setelah itu West Ham tapi bukannya tambah perlawanan ya. Di babak kedua mereka dapat 2 peluang. Setidaknya 2 peluang. Pertama lewat tendangannya Declan Rice yang ke bulan, yang ke atas mistar. Kemudian yang kedua itu dari siapa itu? Oh, striker barunya mereka yaitu Gianluca Scamacca ya. Aku lupa bacanya gimana. Scamacca kalau nggak salah. Scamacca. Itu dibeli dari Sassuolo dengan harga 35 juta euro. Dia dapat 1 peluang heading AP sampai harus disampaikan Anderson, cuma sayangnya dia offset, dan itu menurut dia peluang terbaiknya dia dan peluang terbaiknya West Ham. Sisanya ya setidaknya West Ham tidak dapat banyak peluang lagi. City kontrol permainan, mereka mengontrol ruangnya sehingga West Ham susah berkembang permainannya, dan mereka cetak gol lagi di babak kedua. Dan cetak gol kedua ini yang aku mikir ya. Gol kedua ini gol yang sangat diharapkan oleh terutama mungkin fans Manchester City mungkin. Jadi lewat asisnya Kevin De Bruyne itu asisnya luar biasa. Jadi dia kasih umpan terobosan, lewatin 2 atau 3 pemain West Ham. Kemudian itu betul-betul pas posisinya. Jadi kecepatan umpannya juga pas. Jadi Kevin De Bruyne betul-betul tahu di mana dia harus umpan. Kemudian Erling Haaland kan dia kan gesit. Jadi dia lewatin pemain West Ham, backnya West Ham, tinggal berhadapan dengan kiper. Tapi kan bolanya masih jauh dari kipernya tuh nggak bisa nangkap. Fabianski ini kipernya West Ham ini nggak bisa nangkap. Jadi bolanya kena Erling Haaland dulu. Erling Haaland tinggal menendang pakai kaki kirinya dan gol. Ya kalau kalian lebih jelas ya kalian lihat highlightnya aja. Tapi itu menurut gol yang bagus sih. Jadi ini menunjukkan bahwa Erling Haaland ini emang striker sejati, emang striker yang sangat bagus gitu, bertalenta. Nah, jadi ya 2-0 ini layak. Ya ini awal yang bagus bagi Manchester City sih sebagai juara bertahan. Dan ya ini bakal jujur agak susah sih. City ini bakal salah satu favorit juara ya Manchester City ini karena kedalaman skuadnya yang bagus gitu. Wah, saya sudah sampai 23 menit nih. Sudah semua ya tadi saya bahas 6 big six semua. Ya terima kasih sudah mendengarkan analisa spesial ini. Semoga bermanfaat bagi kalian juga.